Ustaz, tafadhal maskura. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, para peserta sekalian, para jamaah yang semoga Allah ini masih kuat, kita lanjut lagi ke teks Arab. Sekarang kita mulai bahas tentang a'mal, tugas para malaikat. Kita silakan buka teks Arabnya. Yang belum bisa bahasa Arab silakan terjemah buku terjemah yang terlihat terjemahan yang sudah saya terjemahkan. Kita lanjutkan ya. Wahum binisbati ilal a'malil lati yakumuna biha asnafun. Dan para malaikat berdasarkan perbuatan yang amal atau tugas yang mereka lakukan ada beberapa macam. Wa minhum hamalatul arsh. Di antara mereka ada yang memikul arsh. Sebagaimana firman Allah, walladzina yahmiluna arsha wa man haulahu. Ya, dan ada yang memikul arsh. Wa qala ta'ala wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang memikul arsh, Rob, ya, di atas pundak mereka itu ada berapa? Thamaniyah, ada 8 berarti ya. Wa minhum al-muqarrabun, di antara mereka ada yang didekatkan. La yastangkifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun ya. Al-Masih Isa tidak enggan menjadi hamba Allah dan malaikat yang dekat. Ya, tugasnya apa? Malaikat yang muqarrabun ini tugasnya tadi ibadah terus. Wa minhum al-muwakkaluna bil jinani wa i'danil ikram li ahliha. Di antaranya ada yang dapat tugas, muwakkalun dapat tugas untuk menjaga surga dan i'dad, menyiapkan beberapa kemuliaan dan kenikmatan surga untuk penduduknya. Jadi ada yang menjaga surga, ya, menjaganya, ya, pemimpinnya itu kalau sebagian bilang itu malaikat Ridwan, nanti kita bahas ya. Tapi tidak ada hadis ya, bahkan yang sahih atau nas Al-Quran menyebutkan Ridwan. Ya, tapi balah dalam Al-Quran disebutkan Al-Khazin namanya. Khazinul Jannah. Nanti kita bahas ya. Menyiapkan ya, dan memang juga untuk dalam tanda kutip melayani penduduk surga. Melayani penduduk surga. I'dad di sini menyiapkan berbagai macam. Ya, kita baca dulu ya, nanti kita jelaskan. Wa minhum muwakkaluna binar, sama juga ada yang ditugaskan menjaga neraka. Wa ta'zib ahlihim, ikut nyiksa. Malaikat juga ikut nyiksa. Ya. Sebagaimana surga ikut menyiapkan, melayani, di sini malaikat ikut menyiksa. Ya. Wahum az-zabaniyah, nanti kita jelaskan zabaniyah ini ya. Wa muqaddamuhum tis'ata asyar. Dan malaikat zabaniyah ini muqaddam, jenderalnya, pimpinannya ada 19. Ya. Wa khazinuha, dan pimpinan utamanya namanya Malik. Nah, kalau malaikat penjaga neraka baru namanya jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi penjaga neraka, pimpinan utama malaikat ya baru namanya jelas disebutkan bahkan dalam Al-Qur'an. Tapi kalau Ridwan, malaikat pimpinan penjaga surga, Ridwan ya, syukran jazakumullah khairan. Ya, itu tidak disebutkan ya. Ya. Kita lihat di situ ya. Wa muqaddamu al-khazanah, mereka pimpinan dari 19 tadi, malaikat namanya malaikat Malik. Sebagaimana firman Allah, alaiha tis'ata asyar, ada 19. Wa qaluhu wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Ya, di mana penduduk neraka berkata kepada Malik, penjaga, ya Malik disebutkan di sini, nama malaikat pimpinan penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, bilang sama Rabbmu, kita ini dimatiin saja. Jadi saking kerasnya siksa neraka gitu ya. Sampai-sampai penduduk neraka itu bilang sama malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk.
Wahai Malik, tolong sampaikan kepada Robmu, kita ini lihat dimatiin saja, diwafatkan, siksa sampai mati kita. Ya, tapi katanya Malik, bal innakum makithun, tidak, kalian ini kekal selamanya. Disiksa tapi nggak sampai mati. Ya, karena di hari kiamat nanti, ya, ketika penduduk neraka, penduduk surga sudah menempati posisi masing-masing, maka didatangkan kematian dalam bentuk kibas, dalam bentuk kambing, kemudian disembelih. Ya, makanya tatkala kematian disembelih, ya, dan memang biasa di hari kiamat itu beberapa hal-hal abstrak didatangkan dalam bentuk yang konkret, biasa. Seperti amal kita nanti didatangkan dalam bentuk orang yang ganteng, orang yang buruk. Ya, padahal amal itu kan abstrak, tapi di hari kiamat bisa didatangkan dalam bentuk yang konkret, sebagaimana ketika penduduk neraka surga sudah menempati posisinya masing-masing, ya, maka didatangkan kematian dalam bentuk kibas, kemudian disembelih. La mautal yaum, tidak ada kematian hari ini, disembelih. Semuanya kekal seperti itu. Tidak ada lagi kematian. Ya. Waqala, kemudian di firman Allah Subhanahu wa taala juga, waqala alladziina fin nari li khazanati jahannam, berkata penduduk neraka kepada khazanah yang 19 tadi, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yauman minal adzab. Ya, mintalah kepada Rabbmu supaya ya diringankan saja, diringankan sedikit siksa kami satu hari aja, yauman. Ya, jadi mereka berkata kepada khazanah tadi, ya, yang jumlahnya 19. Ya, penduduk neraka minta yukhaffif, tolong diringankan. Ya, minta diringankan karena mereka sudah paham dikeluarkan nggak mungkin, minta mati nggak mungkin, ya pokoknya diringankan dikit. Minta diringankan. Ya, demikian juga firman Allah, alaiha malaikatun gilaudun syidadul la ya'sunallah. Ya, di neraka ada malaikat yang gilaus, kasar, syidat. Syidat ya bisa diterjemahkan tuh kasar, keras, ya. Syadid, keras, kasar. Ya, la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan. Ya, jadi malaikat juga, jadi di neraka juga malaikat ikut menyiksa, ya. Kalau kita tadi jelaskan malaikat fisiknya kuat, besar, keras, ya, disebutkan bahkan di sini ditekankan gilaudun syidad, ya, keras, kasar, ya, itu ikut nyiksa. Ya. Demikian juga wa minhum waqaluna bihifzi bani Adam. Demikian juga di antaranya malaikat ada yang ditugaskan menjaga bani Adam. Fid dunia, menjaga kita di dunia. Ya. Dalilnya adalah lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi wa yahfazunahu min amrillah. Dan setiap manusia ada muaqibat. Ada malaikat yang menjaga. Ya, diambil dari kata ta'aqoba. Ta'aqoba artinya bergilir. Ya, dan dia tugasnya menjaga. Min baini yadayhi, di depan dan di belakang. Wa yahfazuna. Nah, tugasnya apa? Wa yahfazun. Tugasnya menjaga. Min amrillah, menjaga manusia. Ya. Tafsirnya ma'ahu malaikatun yahfazuna min baini yadayhi wa min khalfihi fa idza jaa qadarullahu khalau anhu. Kalau sudah datang takdir Allah, maksudnya datang kematian, ya, khalau anhu, mereka akan pergi. Ya. Tugasnya apa malaikat? Jadi kalau kita kombinasi, kita bacakan dulu, ya, kita baca lagi dulu. Jadi ini malaikat depan belakang. Jelas, ya? Baina yadahi wa min khalfihi. Jadi di depan ada malaikat, di belakang ada malaikat. Kemudian wa minhum waqaluna bihifzi a'malil ibad, dan juga ada malaikat yang tugasnya menjaga amal, maksudnya mencatat, yaitu kita batiha, yaitu mencatat amal. Inilah malaikat yang sifatnya raqib dan atid. Ya, nanti kita jelasin dalil-dalilnya, ya. Jadi sifatnya apa? Raqib dan atid. Jadi raqib dan atid ini bukan nama, tapi sifat malaikat. Dan ini yang bicara siapa? Ibnu Katsir, Qurtubi, ahli-ahli tafsir besar mengatakan demikian. Ya, dalilnya an yamini wa an shimali qa'id, kanan dan kiri mereka duduk.
Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mereka mengucapkan satu perkataan pun kecuali ada malaikat yang sifatnya raqib dan atid. Dan apa tafsirnya nanti kita bahas. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ya, ada malaikat ya. Sifatnya ya. Malaikatun, setiap manusia ada malaikat yahfazuna minal mu'dhiyat, menjaga dari berbagai macam gangguan. Wal malaikatu yahfazuna alaihi a'malahum wa ma yasduru minhu, menjaga amalnya dan apa perbuatan yang muncul dari mereka, seperti itu. Ya. Jadi ringkasnya di sini, ini secara ringkas dulu. Kita manusia ada 4 malaikat berarti. Pertama di depan, baina yadahi, kemudian apa lagi? Wa min khalfihi, di belakang ada malaikat, dan 2 malaikat ini tugasnya menjaga kita dari mu'ziyat, gangguan-gangguan. Ya, gangguan-gangguan, menjaga. Kenapa? Karena setiap kita juga punya namanya jin korin. Ya, dalam hadis yang lain setiap kalian punya jin korin. Setiap manusia ada jin korin. Bahkan para sahabat aja, bal anta ya Rasulullah, engkau juga punya jin korin. Iya, katanya Nabi, saya juga punya jin korin, hanya saja Allah telah membantuku, jin korinku ini cuma membisikkan yang baik-baik. Memang kita punya jin korin, ya ini jelas ya. Makanya mungkin kita daurah selanjutnya dunia jin mungkin ya. Mantap ya, biar tahu. Jadi kenapa? Karena ada jin korin juga. Nah, malaikat ini jaga, ngimbangin, ya ngimbangin, ya mengimbangin. Ya, menjaga dari gangguan. Karena kita punya jin korin juga. Ya, Nabi juga ada jin korinnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW punya jin korin juga. Ya, kita juga ada malaikat seperti itu. Malaikat, ya, malaikat yang juga untuk ngimbangin dan juga untuk menjaga kita dari hal-hal yang berbagai. Kita berdoa sama Allah, ada malaikat jaga dan sebagainya. Seperti itu. Dan hanya saja itu ilmu goib ya. Artinya kalau ilmu goib itu kita nggak usah terlalu kepo. Ya, kira-kira malaikat muakibat sama jin ini lagi ngobrolin apa ya, mereka sedang gitu ya. Jangan, udah ya, nggak usah terlalu kepo sama mereka ya. Artinya udahlah, kita amal saja udah ya. Yang jelas mereka punya dunia sendiri ya. Jin korinnya sedang bisikin ini, malaikat sedang lindungin ini gitu ya. Itu urusan mereka. Ya, itu urusan mereka, seperti itu ya. Jadi kita tetap kita zikir pagi petang, malaikat nanti jaga ya dengan izin Allah, seperti itu. Ya, itu urusan ini ya. Jadi kita nggak usah terlalu kepo ya sama hal-hal gaib, kita fokus di dunia. Ya, contohnya kalau kita kan ada hadisnya, kalau kita masuk rumah, kita baca bismillah, itu nanti setan nggak bisa masuk. Ya, jangan kita baca bismillah terus lihat setannya mana nih, cuma di luar rumah ya. Maaf ya, nggak bisa masuk gitu ya. Nggak usah kepo gitu ya, pokoknya fokus aja. Jadi malaikat ada depan, namanya malaikat al-muaqibat, ya ta'aqobun ya. Jadi dia intinya menjaga. Makanya firmannya kan wayahfaz, menjaga. Di depan, di belakang ada malaikat. Kemudian di kanan, di kiri juga ada malaikat, tapi fungsinya adalah mencatat amal. Ya, seperti itu. Ya, jangan kita, dan kita urusan gaib, nggak usah kita jalan kayak di tenang, depan malaikat kanan kiri. Oh gitu ya, kayak kita dijaga, enggak. Itu urusannya ini ya, urusan hal gaib. Tidak bisa kita bayangkan seperti itu ya. Ya, jadi ini kita yakin saja seperti itu. Intinya ada 4 ya, sesuai fungsinya depan belakang. Namanya malaikat muakibat disebut sini. Malaikat muakibat, malaikat yang fungsinya menjaga. Kita lanjutkan, wa minal malaikati man huwa muwakkalun birrahim. Dan di antara malaikat ada yang dia ditugaskan di rahimnya perempuan. Bisya'nin nutfah, menjaga nutfah. Ya, menjaga nutfah. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Ya. Kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu arba'ina yauman nutfah.
40 hari nutfah, tsumma yakunu alaqatan misla zalika, 40 hari alaqah daging segumpal darah, tsumma yakunu mudghatan misla zalika, kemudian jadi daging. Tsumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat. Jadi ada malaikat juga yang ngutus ketika di rahim. Fayanfuhu fihi ruh, malaikat ini niup ruh. Jadi tugasnya malaikat apa? Meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan menulis 4 takdir yang disebut dengan takdir rahim. Ya, yaitu bikatbi wa yaktubu rizqahu ajalahu amalahu syaqiyun aw sa'idun. Yuktab, ya. Ini jelas seperti itu. Pokoknya nanti ada malaikat yang diutus ke rahim menuliskannya. Wa minhum malaikatun muwakkaluna biqadbil arwah, dan ada malaikat yang tugasnya untuk apa? Mencabut ruh. Ya, disebut dengan malaikat maut. Dan malaikat maut ternyata punya tim, punya namanya A'wan. A'wanun malakil maut. Malakil maut. Ya, dan cara kerjanya gimana nanti kita jelaskan, baca dulu ya. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawafathul rusuluna. Nah, ini dalilnya ini. Tatkala datang kepada salah seorang dari kalian maut, tawafathu rusuluna, diwafatkan oleh rusul. Situ ya ayatnya rusul ya. Rusul ini jama' atau tunggal? Jama' atau tunggal rusul? Jama'. Karena mufradnya rasul. Rasul mufradnya. Ya, jamaknya rusul. Di sini disebutkan rusul, tawafathu rusuluna, diwafatkan oleh malaikat-malaikat. Ya, berarti secara zahir yang nyambut banyak nih. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan lalai. Ya, mereka tidak akan lalai dalam mencabut, dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Ya, jadi ini ada malaikat ini yang dimaksud dengan rusuluna adalah timnya malaikat maut. Ini makanya jamak, ya. Qul yatawaffu, kemudian di dalil yang lain, qul yatawaffakum malakul maut. Ya, kalian diwafatkan oleh malakul maut. Nah, ini satu malaikat. Satu malaikat. Ini malaikat maut. Nah, di sini disebutkan malakul maut. Nah, ini namanya. Pendapat terkuat, bukan Israil, bukan. Alladzi wukila bikum, yang memang tugasnya kepada kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Maka fal malakul mauti lahu a'wanun. Nah, malaikat maut itu punya a'wan, penolong-penolong. Minal malaikah, dari malaikat. Yastakhrijuna ruhal abdi min jismihi hatta tablugul halqum. Ya. Jadi secara ringkas, penolong malaikat maut ini tugasnya apa? Tugasnya itu mengeluarkan roh. Mengeluarkan ruh. Ya, dari jasadnya sampai tablugul halqum, sampai di hulkum sini. Sampai sini. Ya. Kemudian kalau sudah sampai hulkum, barulah ini tugasnya malaikat maut. Fayatana waluha malakul maut, barulah dicabut oleh malaikat maut. Jadi ini ringkas kerjanya ya. Jadi tim tadi, rusul tadi, malaikat-malaikat tadi, dia punya tugas, ada beberapa. Tugasnya itu nyabut ruh. Nyabut ruh. Memang nyabut ruhnya begitu, dari bawah sampai tenggorokan, sampai sini. Sampai sini ya. Nah, kalau sudah sampai hulkum di sini, barulah nanti tinggal eksekusi siapa? Malaikat maut. Itu malaikat maut yang tadi, tuh plus dia ngambil. Sedangkan awannya tadi tugas mereka ini narik-narik. Narik-narik. Seperti itu ya. Narik-narik. Ya, memang dia dari bawah, seolah-olah dia timnya itu ada yang dari kaki, dari tangan, dari paha, dari mana, pokoknya tim lah gitu ya. Narik semuanya gitu, saya ditarik-tarik ya. Ada yang pegang dari kaki, pegang dari apa, pegang dari timnya, narik dari tangan, ditarik terus gitu ya. Ya, karena proses mencabutnya nyawa dari badan berat. Berat ya proses mencabutnya nih ya, sampai butuh tim malaikatnya gitu ya. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, innalis sakarat, ya, sesungguhnya innalil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu adalah sakaratnya. Sakarat itu artinya hal-hal yang berat. Karena proses nyambutnya aja kayak tadi. Ya, untuk ngantar sampai hulkum aja tuh perlu tim. Oh, dia di kaki, di tangan, di mana, pokoknya timnya nih bawa sampai apa? Sampai hulkum, berat.
Ya, Nabi SAW saja merasakan beratnya sakaratul maut. Ya, beliau sempat lagi sakaratul maut, kemudian sampai lagi sedang sakaratul maut dia buka penutup wajahnya gitu ya. Kemudian beliau bersabda, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya mati ini ada sakaratnya katanya. Berat. Ya, baru setelah sudah tinggal ujung barulah tinggal dicabut sama malaikat maut seperti itu. Berat. Itu cara kerja. Ternyata cara kerja malaikat begitu ya. Dikumpulkan dulu, berat ini. Ya, sakarat berat. Prosesnya aja demikian ya. Pakai tim segala. Ini berarti tim kan banyak ya. Banyak dikumpulkan seperti itu. Ya, dan ada yang prosesnya ada yang pelan, ada yang lembut ya. Kalau muslim pelan-pelan dia fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati gitu, pelan dicabut ya, pakai ada suara kayak gitu. Ya, mudah-mudahan kita dicabutnya begitu ya semua ya. Dicabut pelan-pelan, ayat nafsu ditarik pelan-pelan gitu ya sama malaikat ya. Dengan ucapan tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ditarik pelan-pelan. Irji'i, yuk kembali kepada Rabbmu ya, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya, kemudian masuklah hamba-hamba termasuk hambaku dan masuklah dalam surgaku. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dicabut begitu pelan-pelan ya. Ya, bahkan ada hadis disebutkan sesungguhnya kalau ruh dicabut maka mata itu ngikutin. Ya, mata ngikutin. Ya, kita jelaskan di sini penjelasannya tadi kita baca ringkas, sekarang kita jelaskan beberapa poin-poin tambahan ya. Kalau tadi disebutkan ya, disebutkan bahwasanya ada malaikat, ini kan tugas ya, ada malaikat pemanggul ars, jelas jumlahnya 8 tadi ya. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat ada di penjuru-penjuru langit. Jadi malaikat itu memenuhi langit semuanya, penjuru-penjurunya ada. Semua langit 1, langit 2 semuanya, pojok-pojoknya ada semuanya. Ya, namanya juga arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Yaitu ada 8. Dan ars makhluk yang paling terbesar ya. Dzul arsyil majid, Allah berfirman ya dalam doa ya, Rabbul arsyil azim, Dzul arsyil majid ya, asyid yang besar gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau arsnya udah besar, apalagi langit Allah, apalagi Robnya begitu. Dan sebagai gambaran gitu ya, betapa besarnya ars, ada hadis menyebutkan ya, bahwasanya ars itu jadi mas samawati was sab'u wal arduna sab'u wa ma bainahunna wa ma fihinna illa fi kursihi illa ka halaqatin mulqatin bi ardin falah. Jadi ada hadis disebutkan langit dan bumi ini, langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis ya, dan apa yang ada di antaranya itu kalau dibandingkan dengan kursi Allah, ya, itu seperti gelang ya, ada gelang, kita punya gelang ya, halaqah, gelang itu dilemparkan ke biardi falah, dilemparkan ke tanah yang lapang atau disebut gurun, tanah lapang kayak gurun. Jadi bandingan besarnya seperti itu. Jadi langit yang 7 dan bumi ini semuanya dan wamang fihin, apa yang tengah ada di antaranya, itu perbandingannya dengan kursinya Allah ya, kursinya Allah itu seperti apa? Seperti gelang, kita punya gelang, kita lempar ke tanah yang lapang. Itu baru dibandingkan dengan kursi Allah. Dan kursi Allah ini pembahasannya beda lagi. Kursi Allah maudi'u qadame Allah, qadame lillah. Jadi kursi Allah adalah tempat kakinya Allah, tempat telapak kakinya Allah. Jadi jangan salah ya, kursinya Allah dikira tempat duduk Allah, bukan. Kursi itu maudi'u qadam, tempat ditaruh telapak kakinya Allah. Itu kursi, bukan kursi gini. Ya, ayat kursi itu ingat kursi ya, bukan. Jadi mau diukodam itu dengan kursinya. Nah, kemudian kursinya Allah dibandingkan dengan arsnya sama juga perbandingannya seperti gelang dilempar ke tanah lapang. Jadi perbandingannya gitu-gitu ya, banding. Jadi arsnya sangat besar sekali. Ya, arsnya sangat besar. Ya, jadi apalagi pembawa arsnya gitu ya. Kemudian juga ada malaikat tadi kita sebutkan dengan penjaga-penjaga surga ya, menjaga surga dan menyiapkan, berarti melayani, i'dad tadi melayani. Dan pemimpinnya, nah apakah malaikat Ridwan ya,
Jawabannya ini tidak ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah, kita sampaikan tadi ya. Sebagian Ibnu Qayyim mengatakan qad samallahu subhanahu wa ta'ala kabiro hazil khazanah ya ridman huwa ismun mustaqim minar ridho. Katanya sih ridwan diambil dari kata-kata ridho, tapi tidak ada dalilnya. Sebagaimana fatwa dari Lajnah Daimah al-masyhur indal ulama ya anna isma khazinil jannah ridwan ya. Wa jaa dzikruhu fi ba'dil ahadits allati qad fi subutiha nadharun. Ya, katanya ada hadis yang menyebutkan penjaga surga ridwan, tapi hadisnya itu fihi nazar. Artinya perlu dikritisi. Nah, sehingga artinya dalil-dalilnya itu mungkin bisa jadi lemah. Nah, kalau mau aman, kita sebutkan dan kita populerkan. Kita sebut dan kita populerkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Biar aman. Ya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan namanya khazin namanya. Ya. Jadi ada namanya khazanah, penjaga-penjaga surga, dan ada namanya khazin, pimpinannya, penjaganya. Contohnya khazanah, ya, penjaga-penjaga surga. Itu disebutkan dalam surat Az-Zumar yang sering kita baca. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, kan gitu ya. Ini kan ayat yang sering kita baca. Wasiko dan siko itu digiring. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah menuju surga. Digiring itu masuk surga. Jadi habis kontoroh ya, nyebrang sirat, ada kontoroh, baru itu masuk surganya digiring. Digiring itu artinya apa ya? Digiring itu ya kayak diantarkan ya, kemuliaan. Wasiqal ladzina taqaw ya zumaro ya, dalam bentuk apa? Berombong-rombongan. Karena ada rombongan pertama, rombongan kedua. Yang pertama tentu bersama Nabi. Kalau berombong-rombong sesuai dengan amalnya, digiring. Ya, digiring masuk surga hatta idza ja'uha. Ya, dan ini setelah kontoroh ya. Jadi habis sirat itu apa? Kontoroh. Selama ini kita tahu habis sirat surga, enggak. Habis sirat ada kontoroh namanya. Ya, ini kita bahas dalam perjalanan panjang setelah kematian ya. Kejadiannya apa di kontoroh ya, nanti lihat rekamannya aja. Nah, habis kontoroh ini baru digiring. Menurut surga digiring, wasiqal ladzi, digiring ya, digiring berdasarkan zumaro, bergelombang-gelombang, rombongan-rombongan. Ada rombongan pertama bersama masiddiqin wa syuhada dan nabiyyin ya, dan tentunya paling depan nabi. Ya, nabi nanti ada gelombang selanjutnya digiring. Hatta idza ja'uha, kemudian sampai surga, wa futihat abwabuha, dibuka pintunya. Ya, wa qala lahum khazanatuha. Ya, berkata siapa? Khazanah, penjaga. Para penjaga-penjaga surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan bagi kalian. Tibtum, kalian telah berbuat baik, ya, dan fadkhuluha, masuklah kalian kekal. Itu sambutan khazanah, penjaga surga. Ya, penjaga-penjaga surga khazanah. Nah, sedangkan nama khazinul jannah, pimpinannya ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Ya, Nabi mengatakan ata babal jannah, aku mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamah. Kemudian fastaftihu, aku minta dibukakan. Kemudian fayaqulul khazin, berkata khazin penjaganya. Nah, ini dalil bahwasanya namanya khazinul jannah. Jadi penjaga surga kalau mau aman ya lebih baik ya, namanya khazinul jannah, penjaga surga. Ya, lebih aman kita pakai khazin daripada ridwan. Karena dalilnya ada. Fayaqul khazin, berkata penjaga surga atau khazinul jannah, man anta, siapa engkau, katanya. Kemudian Nabi mengatakan, aqulu Muhammad, saya Muhammad. Kemudian penjaga tersebut mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Ya, aku diperintahkan menunggumu dan aku tidak akan membukakan kepada seorang lain pun melainkan sebelum aku bukakan untukmu. Seperti itu ya. Jadi kalau mau aman, penjaga surga ya khazin, sebagaimana Nabi ya. Ya, dan penjaga-penjaga disebut khazanah, seperti itu. Kemudian demikian juga tadi disebutkan ada malaikat yang tugasnya menjaga neraka dan ikut menyiksa. Tadi malaikat Zabaniyah pembesarnya 19 malaikat dan yang pemimpinnya adalah Malik.
Ya, malaikat Malik begitu ya. Disebutkan wama ja'alna ashaban nari illa malaikah, tidaklah kami jadikan penjaga neraka malaikat. Seperti itu ya. Dan kita sebutkan di sini malaikatnya kuat, besar dan sebagainya seperti itu. Ya, dan demikian juga disebutkan penjaga-penjaga ya. Jadi ada apa namanya? Ada Zabaniyah ya. Zabaniyah tugas Zabaniyah ini malaikat Zabaniyah tadi ya 19 ya, penjaga dan ikut menyiksa di neraka seperti itu. Kemudian juga ada tadi yang menjaga manusia di dunia namanya malaikat muakibat ya. Malaikat muakibat tadi kita sudah jelaskan, dan ada malaikat yang mencatat. Tadi kan wa inna alaikum lahafizin. Nah, itu yang menjaga kiraman katibin, katibin nulis. Ya, ya'lamuna ma taf'alun, melakukan, mengetahui apa yang kalian perbuat. Seperti itu. Dan demikian juga dengan dalil bahwasanya malaikat raqib dan atid. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisiki oleh jiwa. Wa nahnu aqrabu ilaihim min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada mereka dari hablil warid, dari urat leher. Nah, ini banyak yang salah paham. Ya, Allah di mana katanya lebih dekat daripada urat leher. Nah, ini bukan Allah di situ, tapi di situ apa? Malaikat. Ya, malaikat yang di kanan kiri sehingga dekat dengan apa? Tulang. Jelas di sini bukan Allah, tapi di sini adalah malaikat. Kenapa? Karena dalil ayat lanjutannya. Lanjutannya yaitu yaitu ada dua malaikat yang dia di kanan dan di kiri. Qaid, di situ dia apa? Duduk. Ya, tugasnya apa? Ma yalfadhu min qaulin. Ya, tidaklah manusia yang mengucapkan sesuatu illa ladahi raqibun atid. Ya, dicatat oleh malaikat yang sifatnya raqib dan atid. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi banyak yang salah paham nih ya, Allah lebih dekat daripada urat leher. Enggak, itu malaikat. Karena konteksnya lagi ngomong malaikat. Masa Allah yang apa? Masa Allah yang duduk kanan kiri gitu ya. Kemudian Allah yang apa? Qaid gitu. Enggak. Ini bilangnya tentang malaikat. Yang sifatnya raqib dan atid. Ya. Raqib dan atid. Dan juga dulu sampai ada yang ngajarin ya, sebelah kanan raqib, sebelah kiri atid. Dalilnya mana ini? Ya. Jadi dulu kan diajarin ya, malaikat, nama malaikat pencatat ada dua, raqib sama atid. Kanannya raqib, kirinya atid gitu ya. Dalilnya mana gitu ya? Ya, malaikat ini, dua malaikat ini sifatnya adalah raqib dan atid ya. Sifatnya apa namanya? Dia raqib itu artinya dia artinya raqib, asal katanya raqib mengawasi. Ngawasin terus, nggak pernah lalai. Itu maksudnya raqib. Ya. Artinya dia raqaba ya. Yarkubul adu, dia apa? Dia memata-matai musuh. Ya, raqib itu artinya begitu. Ya, artinya begitu. Sedangkan atid itu artinya selalu ada. Selalu ada, artinya nggak pernah absen. Ya, dia nggak pernah lalai, selalu di situ terus. Itu makanya sifat malaikat. Raqib sama atid adalah sifat malaikat. Ya. Bukan nama malaikat ya. Kemudian ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa ya. Adapun Israil itu Israiliyat ya. Sebagaimana Syekh Albani mengatakan huwa syai', menyebar di masyarakat Israil, huwa ismu fil Quran, ini bukan nama yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi innama huwa minal Israiliyat, ini cerita Israiliyat, ceritanya Bani Israil. Ya, jadi enggak ada, jadi namanya kita kaum muslimin ikut nama Al-Quran saja, malakul maut, malaikat maut itu aja ya, seperti itu ya. Dan tugasnya tadi kita udah jelasin ya, ringkasnya ya. Jadi intinya malaikat maut itu punya awan ya untuk mencabut nyawa, seperti itu ya.
Dan kita percepat sedikit ya, masih banyak materi kita. Dan kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana satu malaikat nyabut banyak gitu ya. Ada pertanyaan, kan malaikat maut satu tadi ya. Kemudian ada penolong. Bagaimana bisa malaikat itu katanya satu tapi mencabut nyawa? Karena ini kan kita sudah miliaran ya di muka bumi ya. Penduduk bumi ini miliaran. Tiap detik ada yang meninggal nggak? Bisa jadi ya tiap detik ada yang meninggal. Ini gimana caranya? Malaikat maut dari Indonesia pindah ke Amerika, pindah ke Ethiopia, pindah kemana, nyabut-nyabut gitu ya. Ini gimana bisa malaikat nyabut begitu ya? Malaikat. Jadi jawaban yang pertama, ya pertama sekali lagi ini hal goib. Ya, hal goib gampang. Hal goib ya udah nggak usah nggak usah di ini ya. Ya. Jadi apalagi dan ahli fisika setelah mempelajari ilmu kuantum biasa. Jadi satu benda bisa mempengaruhi banyak tempat itu bisa. Ya. Namanya intelligent namanya pengaruh. Jadi ada satu kemudian dia lagi di sini tapi bisa mempengaruhi yang di sana. Ya, dalam ilmu kuantum itu bisa dalam ilmu kuantum. Jadi nggak masalah gitu ya. Bisa. Nggak perlu datang, nggak perlu ke sana. Bisa. Dijelaskan dalam ilmu kuantum, ilmu fisika ini teorinya ada. Nah, ini yang jelas nih hal gaib. Ya udahlah begitu ya, kita terima saja. Kemudian juga dimisalkan oleh Al-Qurtubi, ahli tafsir juga nih, misalkan waruya an Mujahid anad dunya baina yaday malakil maut. Ya. Bahwasanya dunia ini seperti di hadapan malaikat maut itu katoms baina yadahil insan ya'khudhu min haitsu syaa. Seperti piring yang depan makanan kemudian diambil gampang. Itu dimisalkan seperti itu. Ya, dimisalkan seperti itu. Kemudian juga ada pendapat bahwasanya ketika menjelang kematian kita bisa melihat malaikat. Kita bisa melihat menjelang kematian kita bisa melihat malaikat. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, yauma yaronal malaikata la busyra yauma izin lil mujrimin. Pada hari mereka melihat malaikat. Dan ini ada dua tafsir, tafsirnya Ibnu Katsir. Pertama, melihat malaikat menjelang kematian. Yang kedua, melihat malaikat pada hari kiamat. Dan definisi hari kiamat adalah dimulai dari dicabutnya nyawa. Ya. Namanya kiamat sugro. Ya, kiamat sugro. Jadi memang nanti kita yang melihat malaikat mau nggak mau baik ketika jadi komprominya adalah ketika dicabut bisa jadi melihat, tapi setelah dicabut kita melihat malaikat karena malaikat yang bawa kita kanan kiri. Ya, dibawa. Ya, jadi ringkasnya begini ya. Kalau mau rinci kita bahas di daurah perjalanan panjang setelah kematian. Ya, ringkasnya begini. Jadi nanti ketika sakaratul maut itu awan malakul maut itu mereka tadi ya narik ya, narik sampai hulku, kemudian apa? Ditarik oleh malaikat maut. Kemudian setelah ditarik oleh malaikat maut, ini cuma sebentar roh ini di tangan malaikat maut, cuma sebentar. Langsung diambil oleh sekelompok malaikat. Jadi tugas malaikat maut cuma ngambil doang. Begitu ngambil, sekelompok malaikat sekitarnya langsung ngambil lagi dari tangan malaikat maut. Cuma sebentar. Dalam hadis disebutkan cuma sebentar di tangan malaikat maut. Tugasnya cuma nyabut. Nah, begitu di ini kemudian ada malaikat lagi ya, beberapa malaikat di sekelilingnya malaikat maut siap-siap. Ya, ngambil nyawa kita, diambil nyawa kita, dibawa. Dipegang. Udah selesai tugas malaikat maut. Ada beberapa malaikat lagi yang akan membawa roh kita kemana? Ke langit. Ya, bawa roh kita ke langit. Nah, jelas kita lihatlah malaikatnya ya. Masa kita menjem gitu gelap semuanya gitu ya? Enggak. Kelihatan malaikatnya. Maka disebut yauma yaronal malaika. Hari di mana kalian akan lihat malaikat. Komprominya jelas. Ya, ada yang bilang hari kiamat ya. Memang namanya kematian adalah kiamat kecil, kiamatul sugro. Kita lihat dibawa sama malaikat nanti kita roh kita dibawa ke langit. Ya, dibawa ke langit. Kalau dalam hadis yang panjang Bara' bin Azib dijelaskan kalau mukmin ya dibawa sama malaikat terus langit dunia. Ya, langit pertama diketuk dulu ya, diketuk. Nih siapa ini? Ditanya. Ini fulan bin fulan. Yang terkenal itu ya. Oh, ini dia nih terkenal banget, sering disebutkan oleh malaikat. Ya, sering namanya terkenal di langit. Makanya kan salah satu yang terkenal adalah siapa? Yang menghadiri majelis ilmu, terkenal di langit. Ya kan? Karena hadisnya kan disebutkan dalam hadisnya yang hadir di majelis ilmu ghasyiyat alaihimur rahmah wa khafathumul malaikah
Wa dzakarallahu fiman indah. Allah sebut-sebut namanya di sisinya. Jadi fulan bin fulan sering menghadiri majelis ilmu, fulan bin fulan sering menghadiri majelis ilmu, sehingga malaikat tahu. Oh, ini fulan bin fulan, fulan bin fulan. Jadi ibaratnya dalam tanda kutip ya, di atas tuh di langit tuh jumpa fans gitu ya. Oh, cuma namanya doang kita denger ya. Oh, ini ternyata pantesan ya, apa harum, apa disambut kayak gitu. Ini dalam tanda kutip ya, jangan kayak jumpa fans beneran. Intinya cuma namanya doang. Karena sering Allah sebut wa zakarallahu fiman indah. Allah sebutkan namanya di sisinya. Yang menghadiri majelis ilmu tadi. Terkenal disambut, terus diketuk lagi pintu langit, ketuk lagi pintu langit, ketuk lagi sampai bertemu dengan di langit ketujuh Sidratul Muntaha. Ya, baru nanti Allah mengatakan dia termasuk hambaku, catatlah dalam kitab Iliyin, wa ma adraka ma Iliyun, kitabun markum. Ya, kemudian setelah sampai sana baru dia tempatkan yang baik. Jadi dia baru nanti ruhnya apa? Ya, ruhnya nanti dikembalikan ke jasadnya. Jadi selama ruh kita naik diangkat ke langit, itu jasad kita sedang disiapkan. Ya, sedang disiapkan di ini. Kemudian sudah disiapkan kuburnya, baru nanti dikembalikan. Ya, seperti itu. Itu dibawa sama malaikat. Sedangkan kalau ruhnya kafir atau ruhnya itu yang dilaknat oleh Allah, maka begitu dicabut sama malaikat maut, diambil oleh malaikat langsung. Yang malaikat ini buruk rupa. Ya, sehingga kita mengatakan mau dibawa kemana saya ini, mau dibawa kemana? Malaikat buruk rupa. Kemudian malaikat sama bawa ke langit juga. Ya, tapi begitu dibawa ke langit karena ruhnya bau. Ya, ruhnya bau, ya, bau. Begitu ketuk pintu langit, malaikat nggak mau buka. Ya, mau dibawa ke langit nih, diketuk pintu langit pertama. Ya, malaikatnya nggak mau buka. Bau, udah apa nggak mau. Makanya ini disebutkan firman Allah, la yufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Katanya nggak mau nih, bau banget nih. Sudah diantar. Akhirnya apa? Akhirnya ruhnya itu bukan diantar ke jasadnya tapi dilempar tes, ya, dilempar, dihempaskan sampai ke jasadnya. Dilempar dari langit. Seperti itu. Itu gambarannya ya. Jadi memang ya siap-siap ya. Maka ini fungsi beriman sama malaikat ya, karena kita ya akan menjalani besok. Begitu nasibnya ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Masih tugas-tugas malaikat ya. Kemudian ada malaikat Mikail ya, mengatur hujan dan tumbuhan. Ya, mengatur hujan dan tumbuhan, malaikat Mikail ya. Mikail ini fungsi malaikat Mikail. Ya, dan disebutkan ternyata ternyata malaikat Mikail tadi itu selain mengatur tumbuhan, menumbuhkan menurunkan hujan ya. Seperti itu. Dan ini dijelaskan para ulama emang demikian. Contohnya Syekh bin Bas mengatakan Mikail malakut minal malaikah muwakkalun bil qatr wal matar. Malaikat Mikail, malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi seperti itu. Ya, dan malaikat Jibril dan Mikail ini juga sebagian ada yang mengatakan dia yang menjaga pasukan kaum muslimin. Ya, jadi ada riwayat ya, kenapa 3 malaikat ini disebut jenderal? Ya, jenderalnya malaikat 3 karena ada riwayat bahwasanya ketika perang Badar kan pasukan muslimin muayyadun bil malaikah, dikuatkan dengan malaikat ya. Bahkan ketika perang Badar itu beberapa orang-orang kafir itu menyaksikan ada kilatan-kilatan pedang tapi orangnya nggak ada. Ya, karena ketika perang Badar dari hadis-hadis banyak menyebutkan malaikat ikut perang. Ketika perang Badar gitu kan ya. Bahkan ada persaksian orang Quraisy, kok ada kilatan-kilatan pedang tapi orangnya nggak ada. Karena malaikat ikut perang. Karena jin juga ikut perang saat itu ya, tapi lari, kabur duluan. Ya, kabur duluan ya, setelah melihat malaikat kabur. Bantu gitu. Ya, dan di riwayat disebutkan bahwasanya yang ikut turun ya, disebutkan ya. Qila li aliin li Abi Bakar yaumal Badr, ya, dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib bin Abu Bakar ketika perang Badar. Ya, ma'hadikuma Jibril, bersama kalian ada Jibril. Wa ma'al akhirin Mikail. Ya, bersama kalian ada Mikail lagi.
Wa Israfil, ada juga malaikat juga. Jadi 3 jenderal malaikat ini turun ketika perang Badar. Ya, seperti itu. Mereka juga ikut ketika perang Badar. Ya, termasuk malaikat Mikail ini. Ya, malaikat Mikail yang dia menurunkan hujan seperti itu. Ya. Dan demikian juga malaikat peniup sangkakala. Ya, malaikat peniup sangkakala atau malaikat apa? Malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala. Ya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan Israfil, ada juga yang malaikat yang mengatakan, ada juga yang ulama mengatakan namanya Sohibus Sur. Jadi Israfil peniup sangkakala punya nama lain namanya apa? Sohibus Sur, yang meniupkan sur, atau Sohibul Qarn. Ya, di mana Allah dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala munzu khalaqas samawati wal arda khalaqas sur. Sesungguhnya Allah setelah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan sur, sangkakala. Qar. Ya. Dan sur ini disebutkan korn ya, memang bentuknya jadi disebut korn itu kan tanduk ya. Kornun ya, kornun itu apa? Tanduk. Ya, korn itu makanya sohibus sur atau sohibus korn. Bentuknya tanduk. Nah, karena zaman dulu karena zaman dulu yang ditiup itu dari apa? Dari tanduk ya, ada tanduk itu jadi tiup seperti itu. Ya. Nah, tapi ini sekedar gambaran doang. Ya, sekedar apa? Gambaran ya. Jangan bayangin malaikat niup apa? Niup niup tanduknya sapi, tanduknya banteng itu enggak ya. Ya, pokoknya itu seperti itulah gambarannya ya. Seperti itu. Ya, bahkan ada yang apa ya, cocok kali cocok gitu. Jadi memang bentuknya ini kan teori Big Bang katanya kan. Dulu kan dunia angkasa kita ini, memang angkasa kita ini kalau diamati mengembang terus. Dia saling menjauh satu sama lain, menunjukkan ini mengembang. Ya, mengembang. Ini berasal dari satu titik yang tiba-tiba meledak begitu. Ya, dari teori Big Bang ya. Walau alam benar apa enggak ya, kita enggak tahu nih ya. Dia mengembang terus, mengembang begitu. Nah, ini kan cetus dia ngembang gini set. Nah, ini bentuknya seperti koren. Jadi ketika malaikat niup, habis langsung semua gitu ya. Nah, ini jangan dipercaya ya, cocok kali dikali-kali cocok gitu ya. Itu namanya pokoknya ya kita beriman saja ya. Allah menugaskan malaikat itu sudah ada sur, koren, bentuknya seperti tanduk. Makanya Zulkarnain ini ya, tahu Zulkarnain? Itu artinya secara bahasa Zu punya, Kornain 2 tanduk. Zulkarnain itu artinya yang punya 2 tanduk. Maksudnya apa? Bukan Zulkarnain punya tanduk 2 begitu. Ada berapa pendapat? Yang pertama dia pakai apa? Dia pakai apa namanya? Pakai ya pokoknya topi gitu yang ada tanduknya ya, kayak Viking, negara Viking gitu ya. Terus ada pendapat yang kedua bahwasanya dia selalu mengepang 2 rambutnya. Dia selalu kepang 2. Orang-orang dulu tuh rambutnya panjang-panjang. Ya kayak Nabi SAW sebenarnya. Nabi SAW ya kalau patokan orang sekarang gondrong. Nabi ya. Ya karena Nabi SAW tuh rambutnya dia lurus tidak keribu, tidak lurus. Kayak kayak rambutnya, mohon maaf, rambutnya orang Cina ya. Atau Jepang lurus, tapi rambutnya beliau tuh setengah ikal. Ya, jadi dia nggak lurus banget. Jadi kalau disisir ke belakang, ya disisir ke belakang sampai telinga. Rambutnya Nabi itu kalau disisir ke belakang gini sampai berapa? Telinga. Tapi kalau dibelah sampai pundak. Gondrong ya? Gondrong gitu ya, seperti itu. Orang dulu. Nah, itu kalau Zulkarnain itu dikepang. Itu disebut punya 2 tanduk, maksudnya dia selalu kepang 2. Ya. Seperti itu. Dan Nabi juga pernah mengepang rambutnya. Nabi juga pernah dikepang. Kalau sekarang aneh sekarang ya. Dikepang gitu ya. Seperti itu. Ya. Itu jadi namanya Sohibul Qarn. Jadi punya gambaran ya koron ya. Seperti itu. Itu yang ditiup. Yang ditiup oleh malaikat Israfil atau nama lainnya Sohibul Qarn atau Sohibus Sur. Allah ciptakan seperti itu, ya. Oke ya. Kemudian malaikat ya, malaikat Israfil atau Sohibus Sur atau Sohibul Qarn ini dia sudah standby, sudah ready. Ya, sudah ready. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kaifa an'amu, bagaimana saya senang-senang terus.
Ya, wasahibul qarn, ya qadil taqama qar, dia sudah ngambil qarnnya itu, ya, wastama al iz, siap-siap mendengar izin, mata yu'maru binafkhi fayangfuh, kapan diperintahkan untuk meniup dia tiup. Jadi dia sudah malaikat Israfil atau malaikat sahibus sur atau sahibul qarn ini sudah standby, sudah taruh mulutnya di mana? Di koronnya tadi, sudah standby gini. Terus gini ya. Jadi terus begini dia. Sudah standby, sudah naruh mulutnya di mana? Di ini. Terus standby, tinggal disuruh langsung ditiup. Ya, nafhatul faza ditiup gitu ya. Nafhatul faza. Ya. Itu terjadi fase kaget semuanya. Ya, watarahum sukara wa mahum bisukara. Kalian melihat manusia seperti mabok padahal enggak mabok. Ya, watada'u kullu zati hamlin hamlaha. Perempuan lagi hamil langsung melahirkan. Kayak gitu ya. Ya. Yauma jalalul wildana syiba, hari di mana anak-anak langsung uban. Ya, itu semua ayat-ayat Al-Qur'an. Hari di mana anak-anak langsung beruban. Begitu apa? Begitu mendengar nafhatul faza, yauma jalalul wildan, anak-anak syiba, punya beruban. Ya, jadi anak-anak tuh langsung, yang anak-anak kecil beruban, apalagi yang tua-tua itu sudah punya uban. Jadi hari kiamat putih semua rambut. Ya, anak-anak aja langsung jadi, terus dengar fase ini langsung beruban semuanya saking kagetnya. Ya. Saking kagetnya seperti itu. Ya, bahkan ada cerita Israiliyat ya, cerita Israiliyat itu ketika Nabi Isa diminta hidupin orang mati, kan gitu ya ada ya. Diminta hidupin orang mati, dan salah satu cerita Israiliyat itu yang dihidupkan adalah Sam bin Nuh. Ya, Sam bin Nuh, salah satu anaknya Nabi Nuh. Sam ini adalah nenek moyangnya orang Arab sama orang Eropa. Sam bin Nuh, tolong hidupkan nenek moyang kita, yaitu Sam bin Nuh katanya. Kemudian dihidupkan, kemudian Sam bin Nuh ketika bangun, rambutnya putih. Rambutnya putih. Pas dia bangun, dia tanya-tanya, sudah kiamat ya katanya. Kayak gitu. Bukan, saya diperintahkan Allah untuk hidupin kamu katanya. Ya, kemudian dihidupkan Nabi Isa, habis itu mati. Yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nafhatul ba's, ya, ditiup oleh malaikat Israfil ya. Demikian juga tadi udah ya, malaikat Raqib dan Atid ya, makna 5-10 menit lagi. Oh, setengah jam ya. Berarti enggak ada tanya jawab dong nih ya. Oke, 20 menit lagi ya. Kita percepat sedikit ini, Masya Allah. Siap-siap jamaah, Munkar dan Nakir. Nah ini juga ya, malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Dan namanya memang malaikat Munkar sama Nakir malaikatnya. Karena disebutkan ya, sebagaimana hadis, idza qubirul mayyitu qala ahaduhum atahu malakani aswadani arzaqan. Ya, kalau sudah dikubur ya, mayit ya, maka akan didatangi oleh dua malaikat. Yang malaikat ini disebutkan sifatnya aswadan, hitam, arzaqan, azraqan, dan biru. Jadi malaikat Munkar Nakir ini disifati hitam sama biru. Hitam sama biru. Ya. Lalu maksudnya apa hitam sama biru ini? Apakah warnanya hitam sama biru? Kamu hitam biru gitu ya? Enggak ya. Ada beberapa penjelasan hitam sama biru. Yang pertama ada yang mengatakan ini matanya. Ya, matanya hitam sama biru. Ada yang mengatakan zohirnya udah hitam sama biru. Ya, yang jelas zohir hadisnya aswadan azraqan. Malaikatnya hitam sama biru. Ya, ada yang bilang kombinasinya, ada yang bilang salah satunya hitam, salah satunya biru. Ada beberapa penjelasan. Ada yang bilang matanya doang. Ya, menunjukkan dia sifat seperti itu. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir. Nah, baru yuqal itu panggilan memang ya. Panggilannya Munkar dan Nakir. Ya, Munkar dan Nakir. Kemudian kenapa dinamakan Munkar sama Nakir? Memang asal katanya nakaroh.
Nakaro ini pertama kata ada yang mengatakan dikata istingkar. Istingkar. Yastangkir artinya denying bahasa Inggris ya. Denying itu apa ya? Menolak, nggak terima gitu ya. Jadi kenapa dinamakan mungkar sama nakir? Ada yang sebagian ada yang mengatakan diambil dari kata-kata istingkar yastangkir, yungkir. Yungkir ingkar. Mungkar, angkaro yungkiru, ingkaron, mungkirun, mungkarun. Nah, gitu kan. Malaikat mungkar sama nakir. Diambil kata asal katanya sama semuanya. Nun, kaf, ro. Ya, jadi diambil kata-kata istingkar. Seperti itu. Ya, distingkar. Ya, jadi kenapa? Karena ketika ruh melihat dua ini mereka istingkar, mereka pertama mereka itu kayak denying, menolak. Siapa nih gitu ya? Kaget maksudnya. Ya, kaget. Jadi pertama ruh ya, ruh itu menurut definisi ini, menurut pendapat ini diambil dari kata istingkar. Ya, istingkar artinya menolak, denying. Ya, jadi baik yang muslim maupun kafir pertama kali melihat dua malaikat ini, mereka akan istingkar dulu, mereka akan denying, siapa ini? Mereka jaga-jaga. Baik muslim maupun kafir. Mengapa demikian? Karena malaikat ini akan bertanya. Dan yang inilah disebut dengan fitnah kubur. Nah, ini perlu kita bedain. Ada fitnah kubur, ada apa? Ada azab kubur. Dua hal yang beda. Azab kubur siksaan. Kalau fitnah kubur, su'alul malakain. Ya, pertanyaan dua malaikat mungkar sama nakir. Ini fitnah kubur. Yang namanya fitnah kubur berat. Pertanyaan, inilah yang menentukan dia bahagia apa enggak. Ya, fitnah kubur ini katanya Nabi. Fitnah kubur. Ya, namanya juga ujian. Kalau sedang diuji, ujian ya. Baik yang saya tanya sekarang ya, yang sudah belajar semalaman sama yang belum belajar sama-sama deg-degan nggak pas ujian? Hah? Deg-degan dua-duanya ya. Yang udah siapin bagus-bagus semalaman ujian sama nggak belajar sama-sama deg-degan gitu ya. Namanya juga ujian, apalagi ujian lisan, ujian praktek, deg-degan sebelum masuk nih. Nah, makanya begitu maksudnya. Jadi baik muslim maupun kafir ketika datang malaikat mungkar nakir sama, mereka langsung deg-degan. Ini fitnah terbesar nih. Fitnah kubur nih, ini menentukan selamat apa enggak, sedang diuji. Makanya istingkar langsung semuanya, istingkar, denying. Paham ya maksudnya ya? Itu asal katanya. Karena fitnah kubur. Ya, makanya Nabi SAW kan begitu ya, ketika dikubur, sebelum kita meninggalkan kubur, Nabi mengajarkan doa. Udhu li ahikum, doakan untuk saudaramu. Fa innahu yus'al. Ya, udhu li ahikum atsabat. Ya, doakan kepada saudaramu ini keteguhan. Ya, karena fa innahu yus'al. Setelah kita pergi ini dia akan ditanya. Ya, karena hadisnya kan ketika diantar mayit, kemudian orang pergi ya, meninggalkan kuburan ya. Kemudian langkah terakhir, misalnya siapa terakhir? Anaknya kah, istrinya kah? Terakhir suara langkah terakhir tek 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 gitu ya. Baru datang malaikat. Datang dua orang malaikat ini, maka istingkar. Udah denying dulu nih, wah kayak gitu ya. Ini paham ya? Nah, besok kita begitu besok. Makanya Nabi bilang sebelum ninggalin kubur sama sahabatnya, ya, ud'uli ahikum atsabat. Doakan keteguhan kepada saudaramu ini. Fainau yus'al, dia bentar lagi ditanya. Kalau kita tinggal ditanya dia nih. Seperti itu. Ya, makanya doa Nabi ngajarkan doa Allahumma sabbithu, Allahumma sabbit. Ya Allah, kokohkanlah mereka. Nah, makanya begitu ya. Makanya kalau kita mau ngantarkan jasad orang yang kita cintai, kita ngantarkan kubur orang tua kita, ngantarkan kubur mungkin kakek nenek kita. Jangan lupa sebelum kita ninggalin kubur doa dulu Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu. Kita doain gitu. Ya, karena Nabi ajarkan Allahumma sabbithu, ya Allah kokohkan dia, teguhkan dia ketika ditanya, ini fitnah terbesar. Dia akan kaget ditanya, baru datang aja udah kaget, istingkar nih langsung. Ya. Makanya begitu ajarkan sama anak-anak kita. Kalau ngantar kita di kubur jangan lupa doain saya nanti ya. Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, diajarin, bilang sama anak-anak kita, sama sahabat-sahabat kita, kalau ngantar kita nanti sebelum ninggalin doain Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu. Ini yang Nabi ajarkan kepada para sahabat sebelum meninggalkan. Ya, jadi cuma jangan sekedar nangis-nangis doang.
Ya, doain, Allahumma sabithu ya Allah. Ya. Dan inilah yang dimaksud yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qaulu tsabit, itu maksudnya itu. Dalam ayat itu, dalam ayat firman Allah ya. Seperti itu. Makanya ajarkan ya sama anak-anak ya. Besok sebelum ninggalin kuburnya Abi Umi, doain ya Allahumma sabithu, Allahumma sabithu. Ya, asal katanya istingkar. Itu. Makanya namanya mungkar sama nakir. Ya, bukan artinya apa ya, serba mengingkari enggak ya. Kemudian ada juga yang mengatakan diambil dari kata nakaroh. Nakaroh itu artinya yang samar. Yang samar, yang apa, yang tidak terlalu jelas ya. Dan sebagian ulama mengatakan karena samar-samar maksudnya apa ya? Karena suasananya, karena keadaannya seperti itu. Ya, tapi pendapat sebagian mungkar nakir diambil dari kata-kata seperti itu. Paham di sini ya? Kemudian tadi sudah sifatnya ya. Kemudian ada yang bertanya, siapa yang nanya? Dua-duanya bareng nanya gitu atau salah satunya seperti itu? Ya, ada yang bilang katanya salah satunya. Salah satunya, ada satunya bertanya, satunya siap-siap. Paham ya? Makanya hadis ini bilang yuqalu li ahadiuma. Ya, qala ahadukum atahul malakani arzaqan. Yuqalu li ahadiuma. Jadi ada yang bilang salah satunya. Ya, pokoknya proses bertanya gimana? Apakah dua-duanya nanya gitu ya? Marrabbuka, man nabiyuk, ma dinuk gitu ya. Apakah dua-duanya nanya bareng gitu, kompak suaranya gitu ya? Wallahu alam. Ya, ulama bilang ada yang dua-duanya nanya sekaligus, ada yang mengatakan salah satunya nanya entah siapa, satunya siap-siap. Ya, siap-siap. Karena kalau jawabannya salah dipukul, ya, dipukul ya. Yang teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Dipukul ya. Siap-siap. Jadi satunya nanya, satunya mukul. Wallahu taala alam, seperti itu ya. Yang jelas dua-duanya akan bercepat waktunya. Ya, masih ada berapa menit Mas Ayu? 10 menit. Ya udah. Kita percepat lagi. Oke, kita baca sekarang. Terakhir ya. Ini teks terakhir. Kembali ke apa? Teks Arabnya. Silakan kembali teksnya kita baca. Wal maksudu annallaha waqala bi alamil uluwi wasuflah. Dan maksud bahwasanya Allah itu memberikan tugas kepada jin yang berada di dunia atas dan dunia kok jin lagi ya, udah ngantuk nih. Malaikat yang ada di dunia atas dan dunia bawah, malaikatun tudabbiru syu'unahum, yang mengatur berbagai macam urusan bi'idnihi wa amrihi wa masyiatihi subhanahu ta'ala. Di mana Allah itu dan oleh karena itu terkadang Allah menyandarkan pengaturan, yaitu fal mudabbirati amro, yang mereka mudabbir, mengatur semuanya. Yudifu ilaihi tadbiro tarotan, dan terkadang Allah menisbatkan, mengidofahkan urusan itu kepada dirinya. Makanya malaikat kan bahasa Arabnya mengatur tuh dabbaro yudabbir, itu mengatur. Nah, di sini Allah sebutkan malaikat yang mengatur, fal mudabbirati amro, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Tapi di ayat lain Allah sebutkan yudabbirul amro, Allah lah yang mengatur. Ya, Allah lah yang mengatur. Ya, dan inilah penjelasan, ya, penjelasan kenapa Allah menggunakan kata-kata jamak. Ya. Kenapa Allah menggunakan kata-kata jamak dalam Al-Qur'an? Ya. Contohnya ya, inna khalaqnal insan. Ya, inna khalaqna. Kami menciptakan. Loh, kok bisa kami? Berarti Tuhan tuh banyak dong. Bener dong Trinitas. Bener dong dewa-dewi gitu ya. Ya. Ya, inna khalaqna, inna anzalna. Kami turunkan Al-Qur'an. Pakai kami. Ya. Iya, salah satunya Pak, benar ya. Kira-kira kalau ada, mohon maaf, kira-kira ada yang punya keyakinan Tuhan banyak, Trinitas, nanya kepada kita, loh, itu kan pakai kami, berarti Tuhan kan banyak berarti. Yuk, gimana kita jelasin kira-kira nih? Ya. Gimana kita jelasin? Ya. Ada dua penjelasan. Jadi yang pertama, dua penjelasan biar bisa jawab ya. Pakai kami gitu ya. Kadang-kadang nih yang nanya anak-anak loh.
ya, Abi katanya Tuhan satu, tapi kok di sini kami. Waduh, bentar ya nak, Abi belum ngaji. Wah, jangan ya. Harus bisa jawab. Jadi penjelasan pertama secara bahasa. Secara bahasa, kalau satu kemudian diganti dengan jamak, itu menunjukkan azamah wastighfar. Ya, sebagaimana penjelasan para ulama di sini, ya disebutkan adalah nahnu domirun yu'abbiru bihil insan wal jama' al mukhrijuna an anfusihim qad yu'abbiru bihil wahid anhu iradata ta'zim. Jadi kalau kata jama' kemudian diganti satu dalam bahasa Arab artinya ta'zim, pengagungan. Ya, pengagungan. Juga disebutkan juga istighfar, itu penjelasan ulama. Sehingga ketika Allah menggunakan nahnu khalaqna, kami menciptakan, itu berarti maksudnya Allah menginginkan ta'zim wa istikbar, pengagungan dan besar. Paham di sini? Itu orang Arab tahu, yang paham bahasa Arab tahu. Memang begitu bahasa Arab. Ya, jadi kalau sendiri tiba-tiba bilang kami, ini menunjukkan ta'zim, pengagungan, istikbar dan kesombongan, dan Allah berhak sombong. Paham? Secara bahasa semua orang Arab tahu. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa Allah gunakan kata-kata na? Di situ menunjukkan bahwasanya karena di sini, ya, karena Allah itu mewakilkan muwakkalun kepada malaikat. Jadi ada dua penjelasan. Seperti contohnya misalnya inna anzalnal, kami turunkan air hujan. Di situ Allah pakai na. Berarti di sini maksudnya Allah tugaskan kepada siapa? Malaikat. Paham di sini ya? Malaikat. Sama juga di sini mudabbirun. Ya, mudabbirat. Ya. Jadi ada dua penjelasan. Ya. Seperti itu. Sebagaimana bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia kebalik. Kalau kata tunggal diganti jamak menunjukkan kerendahan diri. Paham ya? Kalau Indonesia kebalikan. Tunggal diganti dengan jamak menunjukkan rendah hati. Makanya kan contohnya nulis buku. Yang nulis berapa? Yang nulis buku berapa? Tapi dia pakai kata pengantar pakai apa? Hah? Kami kan? Ya, dengan ini kami ucapkan terima kasih ya. Atau skripsi ya. Siapa pernah buat skripsi? Hah? Skripsi siapa yang pernah buat? Semua punya buat ya. Ya kan? Sebaik-baik skripsi yang tidak menunda resepsi katanya. Nah, gitu ya. Makanya cepat-cepat. Ya. Skripsi juga begitu kan, yang nulis satu orang skripsi, masa rame-rame ya. Tapi di kata-kata mukadimahnya kami ucapkan terima kasih, kami ucapkan, lu jamak gitu. Nah, jadi gitu cara jawabnya kepada orang yang nanya ya, kalau dalam Al-Qurannya itu biasa dalam bahasa, satu diganti dua, satu jadi tiga gitu ya, satu jadi yang biasa Indonesia juga, bahasa Indonesia juga begitu. Nah, contoh misalnya inna khalaqna, sesungguhnya kami menciptakan, ini yang mana maksudnya? Sesungguhnya kami menciptakan. Ini yang maksudnya yang mana? Maksudnya takzim, nggak mungkin ciptakan rame-rame gitu ya. Paham? Ya, sedangkan di sini al-mudabbir yang mengatur urusan. Ya. Menurunkan ayat baru maknanya yang kedua. Paham di sini? Ini penjelasan yang al-mudabbirati amro wa yudabbirul amr. Kadang Allah gunakan mudabbir rame-rame jamak, kadang Allah sebutkan yudabbir amro. Allah ngatur sendiri. Di sini paham ya? Oke, paham. Kita lanjutkan. Ya, fal malaikatu Rasulullah. Malaikat adalah utusan Allah fi khalqihi wa amrihi, dalam penciptaan dan perintahnya. Wa ismul malak yatadammanu annahu rasul, dan nama malaikat itu maksudnya rasul, utusan. Li'annahu minal alukah, asal katanya alukah artinya risalah. Tadi kita jelaskan bimakna risalah. Wa qala ta'ala ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa ruba. Ya, bahwa Bapak ingat ini malaikat ya, bukan bukan ayat satuan ya, masna wa sulasa ruba ya. Ya, ini sayap Pak, sayap itu beda ayat. Ya. Wa qala ta'ala wal mursalati urfa, demikian juga malaikat yang mursal, diutus untuk urf, untuk kebaikan. Ya, fahum Rasulullah, mereka adalah utusan Allah fi tanfizi amrihi al-qaunil ladzi yudabbiru bihi samawat as-samaa wal ard, yang mereka ini mengatur seperti itu ya. Wa fi tadbiri amrihi ad-dunya alladzi tanzilu bihi ala ar-rusul minal basar, mereka turun kepada rasul di manusia. Wa qala ta'ala yunazzilul malaikatu biruhi bin amrihi ala may yasha'u min ibadihi, turun malaikat kepada hamba-hamba yaitu rasul
An anziru annahu la ilaha illa ana fatakun, untuk memperingatkan manusia tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bertakwalah kepada Allah. Demikian juga Allah yastafi minal malaikati rusulan. Allah juga memilih malaikat. Ya, yastafi minal malaikati rusulan. Allah memilih dari malaikat itu sebagai rasul. Ya, wa minan nas, dan juga rasul dari manusia. Jadi ada rasul dari malaikat, rasul dari manusia. Wa azamuhum Jibrilu alaihissalam, dan pimpinannya adalah siapa? Jibril. Wa huwa aminul wahyi. Dia adalah amin, kepercayaan untuk membawa wahyu. Kama qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin, turun dari Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, ya, diturunkan oleh ruh amin, maksudnya malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, supaya jadi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Ya, demikian firman Allah, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haq, turun dengan diturunkan, dibawa oleh ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril dari Rabbmu yang hak, dengan kebenaran, seperti itu. Ini masih ada waktu nggak Mas Bayu nih? Baru kita baca, belum kita jelasin. Kok masih ada ternyata penutupnya ya? Masih ada satu paragraf lagi kita baca nih. Waduh. Kita baca, kita tuntaskan ya. Ya ini terakhir kayaknya ya. Masih ada satu paragraf lagi ya, teks Arabnya ya. Oke, kita bacakan ya. Kita bacakan dengan cepat biar habis ya. Biar keluar-keluar, alhamdulillah tuntas gitu ya. Tuntas gitu. Kita baca lagi. Qad a'tallahul malaika qudratan ala tasyaqqul bi askalin mukhtalifah. Allah telah memberikan kemampuan kepada malaikat, kudrah, kemampuan untuk tasyaqqul, untuk bisa berubah-ubah bentuk, dengan bentuk yang mukhtalifah, bentuk yang berubah-ubah, bermacam-macam. Ya, faqad ja'u ila Ibrahim, datang kepada Nabi Ibrahim, Walut alaihi wassalam, bisurati adyafin, dalam bentuk tamu. Wa kana Jibrilu ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifatin mutaaddidah, datang dalam bentuk yang berbagai macam. Ya, taratan ya'ti fi surati Dihya al-Qalbi. Ya, terkadang datang kepada dalam bentuk sahabat Dihya al-Qalbi. Jadi ada sahabat namanya Dihya al-Qalbi, ini sahabat yang paling ganteng. Sahabat yang paling ganteng. Nah, Jibril datang dalam bentuk sahabat yang paling ganteng, namanya Dihya al-Kalbi. Gitu ya. Wa tauratan fi surati Arabi, datang dalam bentuk mukanya Arab, ya, mukanya Arab ya, karena Arab ya. Wa tauratan fi surati allati hulika alaihi, dan datang dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya. Tidak bisa. Ya. Fi suratihi, ya, walamma iktarahal musyrikuna ayyursilallahu alaihim malakan. Karena pernah orang musyrik, ya, kafir Quraisy, musyrik itu nantang ya, menantang ya. Kenapa kalau memang wahai Muhammad, kalau kamu benar, kenapa yang datang kepada kita langsung malaikat aja gitu? Jadi orang Quraisy pernah nantang kepada Nabi. Ya, kalau kamu memang benar, Jibril datang pada kamu, kenapa enggak langsung aja? Kalau anzalna malakan, ya. Qalu laula unzila alaihi malak, ya. Mengapa tidak diturunkan kepada kami malaikat, begitu? Ya. Laqudiyal amr, dan sungguh akan selesai urusan, kami langsung beriman, katanya. Qudiyal amr, selesai urusan, kami langsung beriman. Ya, tetapi tsumma la yunzurun, tapi kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Ya, maksudnya apa? Allah mengatakan kalau turun kepada malaikat, ya, seandainya turun malaikat, ya, kepada mereka pasti juga enggak akan beriman karena hatinya sudah keras. Ya, seandainya turun malaikat kepada mereka, jadi Allah bilang ya. Maksudnya dengan apa ya? Nabi Muhammad saja bawa banyak mukjizat gitu ya. Apa coba yang kurang dari Nabi? Sebelum diutus jadi nabi, diberi gelar amin. Orang yang apa? Jujur, tiba-tiba didustakan gitu ya. Ya. Kurangnya apa coba? Sampai-sampai ya. Setelah diutus jadi nabi, orang Quraisy pun masih percaya kepada nabi. Apa? Buktinya orang Quraisy ini kalau safar masih nitip barang sama. Makanya ketika Nabi SAW hijrah, ya, apa fungsi Ali di situ? Apa fungsinya Ali tinggal di rumahnya Nabi? Hah? Kenapa Nabi bilang, Ali, saya hijrah dulu ya, kamu di rumah saya.
Salah satu tugasnya Ali adalah mengembalikan barang titipan. Ya. Jadi orang Quraisy ini begini, siangnya ngolong-ngolong Nabi, kazab, dusta, sahirun kazab, malamnya, Muhammad nitip barang dong, saya mau pergi. Orang Quraisy gitu. Ya, kurang ajar emangnya. Kenapa? Karena yang paling terpercaya Nabi. Mereka karena safar dulu tuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Safar, perjalanan ke Syam saja, jalannya saja satu bulan. Orang Quraisy kalau mau safar. Jalannya berapa? Satu bulan. Itu jalannya doang loh. Bolak-balik 2 bulan, belum dagangnya, belum apanya, belum mampirnya. Jadi berbulan-bulan. Jadi orang Quraisy, orang kafir Quraisy saat itu tuh setelah diutus Nabi masih percaya Nabi itu amin. Siangnya sahirun kazab, dusta, majnun. Malamnya Muhammad afwan, nitip barang, mau pergi. Itu orang Quraisy kayak gitu. Ya, kurang ajar emang ya. Makanya Ali itu salah satu fungsi Ali di situ, tolong balikan semua tuh titipan. Karena hanya Nabi yang kalau titip barang tuh dijaga semua. Kemudian dikembalikan, dijelaskan ini begini, ini begini, begini. Yang lain-lain ya adalah dikorupsi dikit, ya apa dikit ya. Seperti itu. Jadi Nabi, apa kurangnya coba Nabi nih? Sehingga Allah mengatakan, ya kalau seandainya dalam ayat tadi, seandainya benar-benar Rasul diutus, ya mereka nggak akan beriman. Dan kalau sudah seperti itu, Allah akan azab mereka dengan azab-azab yang perih. La u'aziba ahadan minal alamin. Tidak saya berikan azab yang tidak pernah diberikan azab kepada orang sebelum pun di semesta alam ini, begitu. Itu maksudnya ayat tadi gitu ya. Jadi pernah ditantang begitu ya. Tapi Allah bilang walaupun juga malaikat yang turun bilang menyerukan enggak beriman. Kalau sudah begitu disiksa dengan siksa yang berat. Itu maksudnya ayat tadi begitu ya. Terakhir ayat lau ba'asna ilal basir rasulan malikan lakana ala ayat rijal. Seandainya kalau mereka minta ya diutus malaikat, seandainya diutus malaikat maka dalam bentuk laki-laki. Tidak seperti malaikat langsung seperti itu. Ya, kenapa liyumkinuhum mukhatabatuhum wa intifa'uhum bil akhzil anhu, supaya mereka bisa ngobrol dan sebagainya. Li'anna kulla jinsin ya'nasu bi jinsihi, karena setiap jenis itu dia lebih ya'nas, lebih senang kalau berkumpul dengan jenisnya. Wa yaghfiru min ghairi jinsihi, dia akan lari dari jenis yang lain. Makanya diutus dakwah kepada nabi ya manusia kepada manusia juga. Wa hadza wa billahi taufik. Demikianlah kepada Allah lah kita minta taufik seperti itu. Ya baik para jamaah sekalian peserta daurah, kita selesaikan baca matanya saja ya. Adapun penjelasannya kita loncati ya. Karena ini ada kita jelaskan malaikat Harut dan Marut sedikit ya. Oke, kita tambah sedikit ya tentang malaikat Harut dan Marut ya, biar nggak penasaran ya. Oke, ini tentang malaikat Harut dan Marut ya. Kita baca dalam surat Al-Baqarah, wattabau ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman dan seterusnya ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-sihra wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Ala mulki Sulaiman ya, setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman enggak kafir. Walakinna syayatin, tetapi setan yang kafir. Yu'allimuna as-sihra, mereka mengajarkan sihir. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Sebagaimana sihir yang diajarkan kepada malaikat yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut di kota Babil. Babil itu Irak, Babilonia. Ya, disebutkan Babilonia itu di Irak. Dan bagaimana malaikat Harut dan Marut ini wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Ya, di mana malaikat Harut dan Marut ini mengajarkan sihir tapi kasih peringatan dulu. Innama nahnu fitnah, kami berdua ini fitnah, fala takfur, kalian jangan kufur. Seperti itu. Tapi akhirnya mereka belajar juga wa yatalamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i zawji, tapi mereka juga tetap belajar akhirnya yang sihir ini salah satunya bisa yufarriq, memisahkan antara suami dan istrinya, seperti itu. Penjelasan ringkat ayat ini, jadi intinya di zaman Nabi Sulaiman, ya, zaman Nabi Sulaiman, ini Bani Israel ngeyel lagi nih, Bani Israel ya, ular biasa. Besok kita bahas ya di Karangkobar ya, Musa sama Bani Israel ya. Kisah Bani Israel udah ngeyel ya. Jadi Bani Israel ini sudah diberikan Rasul sekaligus raja, Nabi Sulaiman.
Tapi mereka memang begitu, masih aja nuduh-nuduh malaikat ya, menuduh Sulaiman. Jadi Sulaiman ini kekuasaannya kena sihir katanya. Nabi Sulaiman kekuasaannya apa? Karena sihir. Ya. Makanya disebutkan wama kafar Sulaiman. Sulaiman tuh enggak kafir. Tapi walakin syayatin kafaru, setan yang kafir karena yang ngajarkan sihir adalah setan. Dan setan-setan ini mengajarkan sihir sebagaimana dulu pertama kali diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut. Ya. Dan Zohir ayat menyebutkan Harut dan Marut malaikat. Alal malaka ini, Harut dan Marut. Jadi jelas ayat ini menyebutkan Harut Marut itu malaikat. Karena ada cerita Israiliyat, ada yang mengatakan Harut Marut ini setan, tapi nggak benar. Jelas. Karena Zohir ayat itu malakain. Dua malaikat Harut sama Marut jelas. Ya, dan itu malaikat. Dan bahkan ada Israiliyat yang mengatakan bahwasanya Harut dan Marut ini adalah malaikat yang dilaknat oleh Allah. Jadi ada cerita Israiliyat, Harut dan Marut ini begini ya. Ya, Harut dan Marut ini dia pernah diutus di bumi, ya, tapi ternyata dia bermaksiat kepada Allah. Begitu dia berbuat kerusakan, mabuk, berzina gitu ya. Akhirnya dilaknat sama Allah. Akhirnya udah malaikat Harut Marut ini ngajar sihir. Paham? Itu cerita Israiliyat. Biasa orang-orang Bani Israel tuh biasa ya. Cerita-cerita aneh-aneh. Jangan kan gitu, Nabi aja ceritanya aneh-aneh ya. Ya, cerita aneh-aneh. Nabi Daud juga difitnah, cerita Israiliyat. Jadi pernah Nabi Daud nih. Ini cerita Israiliyatnya mereka nih, kurang ajar ya. Jadi Nabi Daud ini pernah jatuh cinta sama istrinya pasukan. Jadi ada pasukan punya istri cantik, dilihat sama Nabi Daud. Wah, dia jatuh cinta. Kemudian suaminya ini oleh Nabi Daud diutus jadi pasukan paling depan perang. Supaya apa? Supaya mati. Setelah mati baru dinikahin. Wah, ini cerita Israiliyat ya. Jadi memang Nabi Daud aja kurang ajar gitu ya. Itu cerita Israiliyat ya. Dan mungkin juga Harut Marut ini ada cerita Israiliyatnya, dia istrinya malaikat ditugaskan Allah ke muka bumi, malah di muka bumi itu ngelihat manusia, jadi manusia, dia mabuk, berzina Allah laknat, akhirnya malaikat Harut Marut ini ngajarkan sihir. Jadi sebelum mengajar sihir, malaikat Harut dan Marut ini sebagaimana ayat diingatkan dulu manusia. Innama nahnu fitnah, kami ini fitnah. Ya, kami ini fitnah, fala takfur, kalian jangan kufur. Ya. Jangan kufur. Jadi dia memang malaikat Harut Marut ini memang ditugaskan mengajarkan sihir, dan itu sejarah pertama kali sihir di muka bumi di kota Babil. Ya. Fala takfur. Innama nahnu fitnah, kami ini fitnah. Fala takfur, jangan kufur kalian. Diingetin dulu. Tapi apa? Tetap aja wa ta'allamuna minhuma. Tetap aja ya udah enggak apa-apa kami belajar. Akhirnya manusia belajar sihir. Dan kemudian manusia belajar sihir, setan pun belajar sihir. Ya, dua-duanya, karena sihir ini kombinasi manusia dan setan. Ya, sihir dia. Dan itulah yang terus-menerus diajarkan. Itulah sejarah sihir di muka bumi. Seperti itu. Ya, memang tugasnya malaikat ngajarin sihir, tapi memberi peringatan dahulu. Itu zohirnya ayat. Wallahu ta'ala. Itu tentang malaikat siapa? Harut dan Marut, seperti itu ya. Jadi bukan tadi ya, ini laknat ya, akhirnya membelok ngajarin sihir. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja deh, insyaallah ya. Materinya kita cukupkan supaya bisa ada tanya jawab ya. Silakan mungkin, Fadal. Insyaallah masih ada waktu 8 menit. 8 menit sisanya ya. Waduh, insyaallah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ikhwan, silakan jika ingin bertanya. Tapi sebelum itu saya sampaikan pertanyaannya sesuai dengan tema ya, supaya kita menambah wawasan terkait dengan dunia malaikat ini. Ada yang ingin bertanya langsung, Ikhwan? Terkait tema ya? Ada, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Soeharto Marzuki dari Kalibagor. Yang akan kami tanyakan kepada Ustadz, tadi kan malaikat maut kan membawa mencabut nyawa, terus dibawa oleh tim malakul maut. Lah kalau yang terjadi seperti di Palestina, kematiannya bersamaan, itu seperti apa Ustadz? Ya. Prosesnya, terima kasih. Iya, Masya Allah ya. Jadi pertama kita doakan dulu saudara-saudara kita di Palestina ya, terakhir korban sekitar 15.000, ini genosida jelas ya. Mudah-mudahan mereka termasuk syuhada dan semoga Allah segera
memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin dengan merebut Palestina sebagaimana di zaman Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyub. Jadi bagaimana ya, kemarin dibom langsung mati gitu Pak ya. Sama tadi penjelasannya tadi ya. Jadi ada berapa penjelasan. Yang pertama tadi itu urusan goib ya. Urusan goib. Tadi dijelaskan juga riwayat dari Mujahid. Dia misalkan itu malaikat maut itu nyawa manusia itu seperti makanan di depannya, langsung tuk gitu cepat. Ya, jadi ini hal goib ya Pak ya. Hal goib kita nggak tahu seperti itu. Ya. Kemudian memang ada penjelasan juga awanun malaikah itu penolong-penolongnya itu juga ikut nyambut nyawa juga katanya. Jadi defaultnya itu seperti itu defaultnya adalah timnya itu nyambutin, nanti malaikat mautnya tinggal set gitu ya. Ibaratnya sudah ada tim yang nyiapin, malaikat gitu ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan awannya, asistennya juga ikut nyambut nyawa begitu ya. Sebagaimana kalau kita operasi ya, kadang-kadang kita operasi ya. Kadang-kadang dokter utamanya yang operasi, yang ngambil, yang apa. Tapi kadang-kadang juga asistennya yang udah kamu selesaiin katanya, kayak gitu. Jadi walau alamnya ada pendapat juga. Jadi ada kondisi di mana asistennya ikut nyambut juga. Dan ini lebih make sense ya, artinya asistennya kan kita nggak tahu tuh, ikut nyambut juga gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ini ringkasnya demikian mungkin Pak ya. Yang jelas ada awan. Mungkin ini memperbaiki selama ini kita ya. Mungkin taunya kan kita cuma malaikat maut aja ya. Ternyata dia punya awan namanya, pembantu asisten begitu. Mungkin demikian insyaallah ya. Iya, Ustaz. Lebih make sense, Ustaz. Karena kalau misalnya hari ini, jam ini, detik ini ada orang meninggal di Purwokerto misalnya. Iya. Terus ada orang meninggal di Inggris gitu. Iya, masyaallah. Gimana? Ya. Harus ke sana dulu gitu ya? Enggak ya? Awan insyaallah. Nah, itu hal goib. Ada lagi Ikhwan, satu lagi. Setelah ini akhwat ya bisa mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Banjarnegara, Samsudin Bisri. Yang ingin saya pertanyakan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-31. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya fil akhirah. Walakum fiha ma tata'un walakum fiha ma tata'un. Kata nahnu di situ saya baca itu juga dinisbatkan kepada malaikat. Yang saya pertanyakan itu aulia dalam penjagaan ataupun perlindungan itu gimana bentuknya? Di saat sakaratul maut atau pada selama kehidupannya ya. Dan itu bentuknya itu seperti apa tadi? Ya, bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat. Ya. Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi ayat tadi ada ayat sebelumnya. Jadi ayat tadi ada ayat sebelumnya ini menjelaskan. Ayat sebelumnya adalah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Baru lanjutin tadi nahnu auliyaukum fid dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan ayat awalnya ini ya memang maksudnya adalah malaikat yang turun. Ya, malaikat yang turun. Jadi innallazina qalu rabbunallah, orang yang mengata rabbunallah, artinya dia beriman kepada Allah. Ya, jadi dia masuk dulu ya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian ada malaikat khusus yang turun. Nah, ini juga tambahan lagi ya, karena tadi waktunya nggak cukup. Jadi ternyata ada malaikat lagi bagi menjaga orang yang istiqomah. Ya. Jadi ada lagi malaikat yang menjaga orang yang istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ya turun kepadanya malaikat, turun. Kembali menggunakan lafaz apa? Turun. Malaikah. Jadi ada malaikat khusus bagi yang istiqomah. Kemudian malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Nahnu aulia, kami para malaikat aulia. Makna aulia ini jamak dari wali. Wali. Jadi aulia itu jamak dari kata-kata wali. Dan wali artinya sama seperti kita di sini. Wali murid, wali santri. Yang ngapain? Ya tadi yang menjaga maksudnya. Ya, jadi kurang lebih tafsirnya itu
tafsir dari kata wali. Ada wali santri, ya, wali menjaga yang memperhatikan urusannya, yang kalau ada apa-apa yang manggil apa dan sebagainya. Nah, jadi maksud penjagaannya seperti itu. Ya, sebagaimana wali orang tua jaga kepada anaknya. Jadi benar-benar dijaga, benar-benar ini. Ya, auliyaukum fid dunya wal akhirat, di dunia dan akhirat. Seperti itu. Jadi maksudnya penjagaannya seperti wali dan seperti orang tua, maksudnya seperti itu. Benar-benar dijaga. Ya, jadi khusus bagi mukmin yang istiqomah, ada Allah turunkan lagi malaikat yang seperti itu, ya. Wallahu alam, demikian insyaallah, Pak. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk akhwat ada yang hendak bertanya? Silakan. Iya, baik ya. Tadi pertanyaan pertama tadi ada dua kayaknya. Hah? Iya, baik ya. Jadi saya punya tulisannya adalah di Muslim Afiyah, saya punya tulisan bahwasanya ketika ayam berkokok ya, berarti dia secara zuhir dia melihat malaikat ya. Saya punya tulisan di Muslim Afiyah di web saya. Ya, jadi kalau lengkapnya ada keledai mendengar iza sami'tumun nukhaqal famir, kalau kalian mendengar ringkikan keledai fal ta'awwadhu, maka ta'awuz billah, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa innaha ra'at syaitan, karena dia melihat setan. Kemudian wa idza sami'tum siyahat, diakah kalau kalian melihat ayam jantan berkokok, fas'alullaha min fadlih, mintalah, berdoa kepada Allah, ya, minta keutamaan, fa innaha ra'at malakan, karena dia melihat malaikat. Ya, jadi secara zuhir ayat ini kalau ayam berkokok dia melihat malaikat secara zuhir. Ya. Dan kita percaya kepada semuanya, tidak ada pengecualian. Dan ini masalah gaib. Ya, masalah gaib seperti itu. Jadi wallahu ta'ala ya, insyaallah. Demikian. Berdoa tadi. Yang berdoa, iya kita berdoa. Setiap ayam pokok langsung berdoa. Karena dia melihat malaikat. Ya bisa jadi malaikat tersebut mengaminkan. Semuanya ayam berkokok. Ya. Disebutkan tadi kan minta keutamaan kepada Allah, berdoa. Insyaallah demikian. Nah, mungkin satu lagi terus kita tutup ya. Untuk akhwat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malaikat yang menyamar jadi manusia ya. Di zaman ini gitu maksudnya. Ya, kalau di zaman ini. Ya, kalau di zaman ini sepertinya sudah nggak ada sepertinya ya. Kalau di zaman ini. Ya. Jadi pengemis ya, enggak ya. Di zaman ini tidak ada ya, karena yang malaikat itu ya tugasnya seperti yang disebutkan tadi ya, tugasnya dia kepada para nabi sebelumnya, kemudian di zaman Bani Israel. Adapun sekarang itu tidak ada dalil yang mengatakan demikian ya, setelah diutusnya nabi. Seandainya ada pasti nabi akan mengabarkan. Ya, karena takhirul bayan anil waqtiha mamnu ya, menjelaskan sesuatu, mengakhirkan penjelasan terhadap sesuatu itu tidak boleh. Ya, jadi tidak ada dalil yang menyebutkan umatnya Nabi ya, nanti ada malaikat nyamar jadi pengemis, jadi apa, jadi ini, tidak ada ya, tidak ada dalil. Maka kalau nggak ada dalilnya ya udah, kita jangan buat spekulasi. Adapun di zaman sebelumnya ya, di zaman Bani Israel ya, itu ada.
malaikat ya, contohnya malaikat datang ya kepada, ada kisah di Bani Israel ya, malaikat datang kepada 3 orang ya, satunya buta, satunya kudisan ya, satunya nggak punya rambut, itu datang malaikat ya, ini kisahnya jelas ya. Dan yang lain-lain insya Allah. Kalau umat kita insya Allah nggak ada. Adapun kalau di umat kita datang dalam bentuk manusia, jin itu ada. Kalau jin ada mungkin, tapi kalau malaikat mungkin tidak ada ya. Setahu saya tidak ada. Demikian insya Allah. Nah Ustaz, sepertinya waktunya sudah cukup ya. Kita sudah lewat 3 menit dari waktu zuhur. Mungkin ada kalimat terakhir Ustaz untuk menutup daurah pada siang hari ini. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebagai penutup saya ucapkan jazakumullah khairan ya. Jadi antusias dari teman-teman Ikhwan di Purwokerto ya. Daurahnya Masya Allah ya, semangat. Masjidnya juga Alhamdulillah ya, penuh ya. Kita mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di daurah selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bisa menularkan daurah. Ternyata daurah seru juga ya. Sebagian Ikhwan-Ikhwan kita kalau dengar-dengar kata daurah takut duluan. Apalagi disebutkan kitab, takut lagi gitu ya. Tapi insya Allah ya dengan daurah ini mudah-mudahan jadi contoh Ikhwan-Ikhwan di Purwokerto. Karena yang namanya belajar itu seperti ini. Kita bacakan kitab ulama, kita jelaskan dan runtut, dan insya Allah pembahasan yang yang dia itu komprehensif, tidak setengah-setengah ya. Mungkin demikian Mas Bayu insya Allah ya. Nah sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Semoga Allah berkahi ilmunya, waktunya, tenaganya. Indonesia Bertauhid TV.